Kata Allah, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka aku akan ringankan persoalan hidupnya. Bukan gak punya masalah. Setiap ada masalah, Allah ringankan. Dia mengalami masalah itu, cuman ringan. Awas ya, Ustadz pun bukan gak punya masalah. Banyak. Ini masalah antum semua nih, pertanyaan. Ya, tapi ya kasih ringan gitu. Dan tidak harus jadi Ustadz. Dekati Allah, Allah pemilik semua solusi. Dan nanti ketika Anda mengalami persoalan itu, Allah ringankan. Bukan gak dapat masalah, diringankan sehingga ringan tuh. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ibadah aspek yang lain secara ritual itu Allah sudah atur dengan sedemikian rupa. Contoh, Anda bekerja, dapat rezeki berupa harta benda tertentu dengan jumlah tertentu. Apa yang pertama kali harus dilakukan dengan harta ini? Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Infakkan dulu untuk keluarga. Jadi pertama keluarga. Jelas? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Anda cek nih kebutuhan keluarga itu berapa? Dalam sebulan cek berapa. Dapat 80 juta, kebutuhan 40 juta dari keluarga. Masih ada lebih kan? Makanya kelebihan ini sudah Allah ukur. Allah tetapkan nisab namanya. Jadi ada nisab di situ. Setiap ada 85 gram emas dengan nominal sekian, emas itu akan terus naik kan? Sesuai dengan masanya. Masa Nabi mungkin kurang dari 1 juta, naik lagi. Sekarang 1 gram udah 700 ribu. Ya kan? Baik, jadi ini kurang lebih sudah 60 juta ke atas. Maka ketika Anda mendapatkan ini, kata Allah, ini pun silahkan keluarkan zakatnya dulu. Baru keluar zakat. Zakat pun keluar setelah melewati batas ini. Ya 85 pas ke atas keluar zakat. Bahkan ada pendapat di ulama pun, jika zakat ini pun, awas hati-hati, bisa berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga yang memang dibutuhkan nilainya segitu, maka ini belum dikeluarkan. Ya, ada pendapat demikian. Jadi ketika kebutuhan keluarga 75 juta misalnya, dibutuhkan betul. Ya, mohon maaf. Kemudian dapatnya 60 juta, ini sudah masuk kategori nisab. Hanya nisab ini pun keluar zakat, itu ditunda setahun. Kalau bertahan, lebihnya ada, kan? Baru kemudian keluar. Ya, ada yang menyebutkan haul di sini. Karena itu, jika kemudian ini masih belum mencukupi, maka ini tidak keluar. Tutupi dulu ini. Di Anda bayangkan, zakat saja yang sifatnya wajib keluar ketika nisab muncul, itu bisa ditunda atau tidak keluar ketika kebutuhan keluarga belum tersalurkan. Kalau sifatnya betul-betul mendesak. Tapi kalau sifatnya asumsi, nih kebutuhan kita misalnya 60 juta nih dalam sebulan, saya dapat 75 juta, ya, atau saya dapat 60 juta pas. Tapi masih asumsi, belum jelas ini, maka rumus cepatnya keluarkan zakat lebih baik. Karena rumusnya ketika Anda keluarkan, Allah berikan 10 kali lipat. 10 kali lipat dari yang dikeluarkan. 10 kali lipat ini jangan dihitung dari uangnya, dari nilainya. Boleh jadi dijaga yang nilai 60 juta ini supaya dia berkurang. Sakit tidak ada. Kebutuhan ini tiba-tiba dibelikan oleh orang lain. Ini yang menjadi gratis. Anak-anak dapat beasiswa. Akhirnya yang 60 juta tinggal 30 juta. Anda masih nyimpan 25 juta. Sudah sampai sini? Oke, nah sekarang kita kembalikan ke umrah. Ustaz, saya dapat rezeki nih. Saya pilih mana, umrah atau saya penuhi kebutuhan keluarga dulu? Kalau memang ada kebutuhan keluarga yang sangat mendesak yang harus dipenuhi, maka ini yang didahulukan. Ini kemudian diakhirkan. Caranya, simpankan untuk tabungan, nabung tapi niatkan betul. Tuliskan tabungannya, cadangannya umrah, jangan diganggu untuk apapun. Misal, saya dapat rezeki 55 juta, kebutuhan keluarga 45 juta. Ini harus saya dahulukan, masih sisa 55 juta. Maka Anda simpan misalnya 10 juta untuk umrah, 5 juta untuk cadangan ke sini. Jelas? Simpan, dapat lagi, simpan, dapat lagi, simpan, sampai terpenuhi baru berangkat. Kalau sudah dapat 30 juta ini niatnya untuk umrah, berangkatkan umrah. Ya. Tapi kalau cuma asumsi, takut ada kebutuhan, takut ini, tidak, dahulukan ibadah. Dahulukan. Untuk haji, kalau sudah ada untuk haji, berangkat haji. Nanti begitu Anda pulang, Allah akan kirimkan rezeki yang baru, yang bisa memenuhi apa yang Anda butuhkan. Insya Allah.
Quran surah ke-7 ayat 31, lihat di ujung ayatnya ya. Dari ayat 26 sebetulnya, 26, 27, 28, 29 sampai ke 31-nya. Di ayat yang terakhir dilarang untuk israf, berlebihan. Ya, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau Anda tarik ke 26, 27 terutamanya, kemudian 28, 29 sampai ke ayat tadi yang saya sampaikan berhubungan dengan masjid. Pertama Allah katakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Indah. Indah itu ukurannya pasti sudah kita pahami lah. Ya, ada ukuran moral di situ, ukuran etika. Ya, ibu kondangan pakai daster gitu, indah tidak? Gitu kan? Misal ya. Tapi kalau kita tutup dengan yang lain, tutup ya dan nampak indah, nampak rapi, nah itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ada penutup dengan baik, rapi, tampil baik. Misal tadi tutup mukena kan, tutup mukena, mukenanya rapi, mukena baik, nggak ada masalah. Silakan saja. Sama aja Anda dengan pakai daster, tutup lagi misalnya pakai abaya, pakai macam-macam, berangkat kemudian ke kondangan dan seterusnya. Sepanjang yang bagian dalamnya tertutupi dengan baik. Ya, jadi tutup tampilan luarnya yang rapi, yang bagus. Tapi ada yang sangat menarik. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu esensi yang paling bagus. Itu yang terbaik. Apa itu takwa? Takwa itu satu, bebas maksiat. Ya, bebas maksiat, sehingga diartikan meninggalkan semua yang dilarang. Jangan sampai Anda sholat membawa pakaian haram. Hasil menipu, hasil korupsi, hasil riba. Makanya ada hadis yang sangat panjang di hadis Muslim, ketika seorang meminta, memohon kepada Allah dan terdengar oleh Nabi. Ya, thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghdara. Kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Doa orang yang sedang safar cepat dikabulkan. Yamudu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Fayaqulu, maka dia berkata, Allahumma ya Rabb, ya Rabb. Jadi tiga yang dia kerjakan. Satu safar, kedua mengangkat tangan, yang ketiga memulai dengan al-asma'ul husna. Setiap satu itu cepat mengabulkan doa. Di orang safar 2 kali cepat dikabulkan. Orang mengangkat tangan cepat dikabulkan. Menyebut al-asma'ul husna cepat dikabulkan. Jadi harusnya 6 kali orang ini lebih cepat dikabulkan dari doa orang biasa. Tapi apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Mustahil. Ada orang yang ketika berdoa, Allah bukan gak mau ngabulkan. Jadi balik lagi mental kayak gini nih. Nih, ini ada gelas kan? Bejana kan? Oke, kalau ini nggak ada sekatnya, saya mau masukkan apa aja bisa. Tapi kalau disekat begini, apa yang mau masuk? Gula nggak masuk, garam nggak masuk, spidol nggak masuk. Balik mental. Bukan Allah nggak ngasih, mental. Apa yang menutupi sehingga mental jawaban dari Allah itu? Pertama kata Nabi, mat'amu haram, karena sumber makanannya haram. Mashrabu haram, karena minumannya haram. Malbasu haram, karena pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Anna yustajabu lidzalik, bagaimana itu bisa dijawab doanya? Karena itu pakaian terbaik bukan persoalan masalah jenisnya. Ya, bukan pada modelnya. Tetap dia menutup aurat dengan baik, tapi pada yang pertama esensinya, apakah halal atau haramnya. Jadi indah itu bisa relatif. Indah relatif, walaupun jelek itu mutlak. Ya. Makanya ukurannya jelas itu kan. Baik, cari, tapi pertama jauhkan dari nilai hal-hal yang mengundang maksiat yang haram. Kedua, takwa itu berarti kedekatan yang sangat dengan Allah. Biasanya kalau teman-teman dekat dengan seseorang dan dapat undangan, bukankah akan mengenakan pakaian yang paling baik? Sekarang Anda ingin dekat dengan Allah, maka ketika ingin dekat dengan Allah, cari yang paling bagus, yang paling baik. Maka semakin tinggi kedekatan itu, semakin ada rasa dalam hati. Pasti Anda akan memilih yang paling bagus. Pasti itu, karena ada rasa dalam jiwa. Itu sudah otomatis. Nah, karena itu tidak dilarang ketika Anda menutupi dengan mukena, tampil menutup aurat. Tapi jika Anda mampu mengerjakan nilai takwa tadi, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa dengan 2 model tadi, itu yang paling bagus. Kalau Anda bisa kenakan ini, maka Allah akan turunkan jawaban di Quran yang sangat indah sekali di surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq ayat kedua sampai ketiga, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Kata Allah, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka aku akan ringankan persoalan hidupnya. Bukan gak punya masalah, setiap ada masalah Allah ringankan.
Dia mengalami masalah itu, cuman ringan. Awas ya, ustadz pun bukan gak punya masalah. Banyak. Ini masalah antum semua nih, pertanyaan. Ya, tapi ya kasih ringan gitu. Dan tidak harus jadi ustadz. Dekati Allah, Allah pemilik semua solusi. Dan nanti ketika Anda mengalami persoalan itu, Allah ringankan. Bukan gak dapat masalah, diringankan sehingga ringan tuh. Enak. Oke, sekali itu. Ya, Allah Ta'ala a'lam.